Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Insani dengan NIM 440 3236 576. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inverse kinematik. Inverse kinematik merupakan sebuah perhitungan matematika untuk perancangan gerak robot. Dengan yang diketahui nilai titik koordinat yang diinginkan, perhitungan ini menentukan sudut-sudut yang diperlukan untuk menggerakkan setiap join atau sendi pada robot. Penyelesaian persamaan inverse kinematik salah satunya dapat menggunakan metode pendekatan geometris. Metode ini digunakan untuk memperoleh sudut-sudut pada setiap sumbu gerak robot sehingga n efektor dapat mencapai posisi yang diinginkan. Lalu dalam pendekatan metode geometri ini, sudut pandang 3 dimensi diuraikan menjadi sudut pandang 2 dimensi agar memudahkan proses analisis dan perhitungan. Robot humanoid memiliki 4 fase untuk berjalan, yaitu double support fase, pre-swing phase, single support fase, dan post-swing phase. Dengan mengimplementasikan rumus inverse kinematik ke dalam bahasa pemrograman C++, robot humanoid dapat berjalan dengan memasukkan nilai koordinat X, Y, dan Z. Nilai koordinat X mengatur kemiringan robot, nilai koordinator Y mengatur pergerakan maju mundur kaki robot, dan nilai koordinat Z mengatur ketinggian kaki robot. Gambar yang pertama ini menunjukkan perhitungan inverse kinematik untuk sebuah lengan robot 2 dove. Dove itu degree of freedom, yang terdiri dari 2 segmen atau link yang dihubungkan oleh sendi. Tujuan dari K adalah mencari sudut-sudut sendi Q1 dan Q2 agar ujung lengan robot mencapai titik yang diinginkan, yaitu X dan Y. Cara kerja inverse kinematik pada lengan robot 2 dove diketahui, misal panjang 2 segmen lengan A1 dan A2 100 unit masing-masing. Nah, koordinat akhir yang diinginkan X, Y itu 148,88. Nah, kita menggunakan hukum kosinus. Kosinus rumus IK yang digunakan dalam gambar adalah berdasarkan hukum kosinus yang memungkinkan kita menghitung sudut Q2 dari segitiga yang berbentuk antara titik pangkal, sendi tengah, dan titik ujung. Ada 2 solusi untuk Q2. Yang pertama ada elbow down, siku ke bawah, yaitu artinya sudut Q2 positif, dan sebaliknya elbow up, siku ke atas, sudut Q2 negatif. Menghitung Q1. Setelah mendapatkan Q2, sudut Q1 dihitung dengan menggunakan fungsi arctan, tan inverse, dan hukum kosinus. Perhitungan ini memastikan lengan bergerak dengan orientasi yang benar untuk mencapai target, yaitu X, Y. Hasil dari simulasi digambar, gambar telah menunjukkan solusi elbow down di mana siku mengarah ke bawah. Gambar kanan menunjukkan solusi elbow up di mana siku mengarah ke atas. Nilai Q1 dan Q2 berubah tergantung solusi mana yang dipilih. Lalu gambar yang terakhir ini menunjukkan simulasi inverse kinematik juga untuk lengan robot dengan sendi 2 dove. Lengan terdiri dari 2 segmen yang masing-masing itu 100 unit panjangnya, dan tujuannya adalah mencapai titik akhir tertentu di koordinat X sama dengan 173,8 dan Y sama dengan 99. Nah, lengan robot berada dalam posisi hampir lurus mendekati maksimum jangkauan karena nilai sudut Q2 sama dengan 0 derajat, sikunya hampir tidak menekuk, sudut pertama Q1 sama dengan 29,7 derajat, menunjukkan bahwa lengan bagian pertama sedikit terangkat dari sumbu X. Kinematik balik inverse kinematik. Kita menggunakan hukum kosinus untuk menghitung sudut sendi Q1 dan Q2 berdasarkan posisi ujung lengan. Q1 dihitung dengan fungsi tan 2 untuk menentukan arah dasar lengan. Q2 dihitung dengan fungsi arc cos untuk menentukan seberapa besar siku mau menekuk. Nah, saat ini solusi yang digunakan adalah elbow up, ditampilkan di bagian bawah gambar. Jika diklik akan beralih ke solusi elbow down yang akan mengubah posisi lengan dengan sudut siku mengarah ke bawah.
Lalu kesimpulannya, lengan dalam posisi hampir lurus karena Q2 sama dengan 0 derajat. Menggunakan perhitungan inverse kinematik untuk menentukan sudut Q1 dan Q2 agar mencapai target. Dapat beralih antara dua solusi elbow up dan elbow down untuk mencapai titik yang sama dengan konfigurasi yang berbeda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.